Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medayana Revisiliani. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Metabolisme Vitamin pada Ibu Menyusui. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi dari metabolisme, vitamin, massa nifas, dan ibu menyusui. Metabolisme merupakan proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Sedangkan vitamin, senyawa organik yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam makanan yang sangat penting peranannya dalam reaksi metabolisme dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Massa nifas merupakan masa setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula yang lamanya 6 minggu atau 40 hari. Dan ibu menyusui merupakan ibu yang memberikan air susunya kepada bayi. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan oleh bayi untuk kesehatan dan tumbuh kembangnya pada awal-awal kehidupan. Prinsip pemberian makan pada ibu menyusui itu di mana susunan menu harus seimbang, dianjurkan minum 8-12 gelas per hari, menghindari makanan yang banyak bumbu, terlalu panas atau dingin, dan tidak menggunakan alkohol, dan dianjurkan banyak makan sayuran yang berwarna. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui itu di mana selama minggu pertama pasca partum, ibu dianjurkan untuk minum 3000 ml per 24 jam. Ibu menyusui harus menghindari minuman yang mengandung kafein dan menghindari minuman yang mengandung alkohol. Nah, berikut adalah diagram angka kecukupan vitamin yang dibutuhkan untuk ibu menyusui perharinya. Bisa dilihat yang berwarna hijau itu kelompok ibu menyusui 6 bulan pertama dan kelompok yang berwarna kuning kelompok ibu yang menyusui 6 bulan kedua. Di mana vitamin A yang dibutuhkan itu sebanyak 350 Re, vitamin D sebanyak 0 mcg, vitamin E 4 mcg, vitamin K 0 mcg, vitamin B12 1 mcg, folat 100 mcg dan biotin 5 mcg. Dan pada vitamin B1 sebanyak 0,4 mg, vitamin B2 sebanyak 0,5 mg, vitamin B3 sebanyak 3 mg, vitamin B5 sebanyak 2 mg, vitamin B6 sebanyak 0,6 mg, vitamin C sebanyak 45 mg, dan kolin sebanyak 125 mg. Nah, jenis vitamin untuk ibu menyusui itu terbagi atas dua, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak itu terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama itu ada vitamin A. Fungsinya itu sebagai untuk penglihatan, diferensiasi sel, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, mencegah kanker dan penyakit jantung, permeabilitas membran dan pertumbuhan gigi, dan mampu menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Sumber dari vitamin A itu dari apel, ubi jalar, mentega, sayuran hijau, wortel, paprika merah, telur, kacang polong, kiwi, susu, minyak ikan, dan buah yang berwarna kuning. Metabolisme dari vitamin A itu di mana 80-90 ester retinil dan 40-60% karotenoid dihidrolisis oleh enzim pankreas esterase retinol untuk bereaksi dengan asam lemak ester menyeberang dengan bantuan cairan empedu ke sel-sel pili dinding usus halus dan diangkut oleh kilomikron melalui sistem limfe ke aliran darah untuk dibawa ke hati untuk tempat penyimpanan vitamin A. Di mana tubuh memerlukan vitamin A dimobilisasi ke retinol dan diangkut melalui membran sel dan diikat pada CRBP atau cellular retinol binding protein ke RBP untuk dilepaskan.
Nah, selanjutnya itu ada vitamin D. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, membantu pengerasan tulang, meningkatkan penyerapan Ca dan Mg, dan mendukung pertumbuhan. Sumbernya itu dari sinar matahari, krim, mentega, minyak ikan, ASI, susu, kuning telur, dan hati. Metabolisme dari vitamin D itu di mana vitamin D atau kolekalsiferol dibentuk di dalam kulit oleh sinar ultraviolet. Selanjutnya, pembentukan provitamin D3 dipengaruhi oleh pigmentasi, penggunaan sunscreen, dan lama waktu penyingkapan terhadap matahari. Nah, selanjutnya itu ada vitamin E. Fungsinya itu antioksidan alamiah, metabolisme selenium, menjaga kesehatan otot, mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi, melindungi sel dan jaringan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit dan mata. Sumber dari vitamin E itu dari minyak kecamba, gandum, dan biji-bijian, sayuran, unggas, minyak kelapa, buah-buahan, ikan, zaitun, daging, dan kacang-kacangan. Metabolisme dari vitamin E itu di mana ester vitamin E dihidrolisasi oleh enzim lipase, diserap bersama lipid dan asam lemak, dan disimpan ke hati dan jaringan lemak. Selanjutnya itu ada vitamin K. Fungsinya itu untuk membantu pembekuan darah, memastikan kesehatan dan kepadatan tulang, dan untuk kesehatan pembuluh darah. Sumber dari vitamin K itu dari hati, kacang buncis, kol, susu, telur, sayuran hijau, kacang polong, brokoli, daging, sereal, dan buah-buahan. Metabolisme dari vitamin K itu di mana vitamin K bagi tubuh berasal dari bahan makanan dan sintesa oleh mikroflora usus yang menghasilkan menakuinon. Berikut adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, penjelasannya yaitu di mana yang pertama vitamin B1 atau tiamin. Fungsinya itu sebagai sumber energi dan fungsi kognitif dan pembentukan memori pada bayi. Sumbernya itu dari daging, sereal, gandum, kentang, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan kembang kol. Metabolisme dari vitamin B1 itu di mana tiamin diabsorpsi di duodenium dengan bantuan adenin trifosfase sebanyak 30 mg. Tiamin menghasilkan fosforilasi disimpan sebagai TPP atau tiamin pirofosfat dan selanjutnya dibawa ke jantung, hati, ginjal, otak, jaringan otot, dan pembuluh darah. Selanjutnya itu ada vitamin B2 atau riboflavin. Fungsinya itu memastikan penyerapan zat besi oleh tubuh, mempertahankan kadar hemoglobin sebagai antioksidan, dan produksi sel darah merah yang sehat. Sumbernya itu dari daging ayam, kacang-kacangan, ragi, telur, ikan salmon, hati, keju, sayuran hijau, dan susu sapi. Metabolisme riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di dalam lambung yang bersuasana asam. Selanjutnya itu ada vitamin D3 atau niacin, di mana fungsinya itu untuk membantu produksi berbagai kelenjar, menjaga kesehatan sistem saraf bayi, dan mengurangi peradangan. Sumbernya itu bersumber dari kacang-kacangan, ragi, telur, sayuran hijau, susu sapi, ikan tuna, salmon, jeruan hati, dada ayam, ikan teri, dan daging sapi. Metabolismenya itu di mana di dalam usus halus niacin dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida monokleotida. Kelebihan niacin dibuang melalui urin. Selanjutnya itu ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Fungsinya itu untuk kesehatan sel darah merah dan berbagai kelenjar tubuh, menyembuhkan luka lebih cepat, dan menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Sumbernya itu dari kuning telur, ikan, alpukat, brokoli, susu, dan ubi.
Metabolismenya itu di mana asam pantotenat dikonsumsi dari KOA dan dihidrolisis oleh enzim fosfatase untuk menjadi 4-fosfantotein. Selanjutnya itu ada vitamin B6 atau pyridoxine. Fungsinya itu sebagai metabolisme lemak dan protein, memfasilitasi pertumbuhan sel dan dibutuhkan bagi produksi sel darah merah dan putih dan mendukung saraf dan sistem kekebalan tubuh. Sumbernya itu dari sereal, susu, kuning telur, havermut, dan kacang-kacangan. Metabolismenya itu di mana sebanyak 50% vitamin B6 disimpan dalam otot. PLP di dalam hati diikat oleh apoenzim dan beredar di dalam darah dalam keadaan terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase. Selanjutnya itu ada vitamin B7 atau biotin atau VITH. Fungsinya itu untuk metabolisme karbohidrat, asam amino dan lemak, untuk kesehatan kulit, rambut dan kuku, membantu tubuh untuk tumbuh, dan membantu penyembuhan dermatis seroboik. Sumbernya itu dari keju, kuning telur, kacang-kacangan, ubi jalar, dan daging. Metabolismenya itu di mana vitamin terikat protein dihidrolisis menjadi biotin dan diabsorpsi bersama biotin untuk diubah menjadi biotinil 5 adenina. Selanjutnya itu ada vitamin B9 atau asam folat. Fungsinya itu untuk mendukung pembentukan DNA dan RNA, membantu sel berkembang biak, membantu perkembangan otak bayi, untuk pembentukan sel darah merah dan penyerapan zat besi oleh tubuh. Sumbernya itu dari sayuran hijau, daging tanpa lemak, sereal, hati, ikan, telur, gandum, dan kacang hijau. Metabolismenya itu di mana asam pteroat diangkut ke dalam sel untuk bergabung dengan asam glutamat dan untuk menghasilkan folasin. Vitamin B12 atau kobalamin. Fungsinya itu membantu tubuh membentuk protein, membantu pertumbuhan bayi, membantu perkembangan kognitif, dan berperan dalam pembentukan DNA dan RNA. Sumbernya itu dari daging, ikan salmon, kepiting, kerang, susu, dan metabolismenya itu di mana B12 dilepas dari faktor R lalu diikat oleh faktor intrinsik dibawa ke jaringan-jaringan tubuh. Selanjutnya itu ada vitamin C. Fungsinya itu sistem kolagen, sintesis kartinin, noradrenalin, serotonin, absorpsi dan metabolisme zat besi, absorpsi kalsium, mencegah infeksi, mencegah kanker dan penyakit jantung, dan mendukung pembangunan tulang dan sistem vaskular, otot, tulang rawan, dan jaringan lain. Sumbernya itu dari jambu biji, anggur, mangga, rambutan, jeruk, pepaya, nanas, tomat, dan sayuran berwarna. Metabolismenya itu di mana vitamin C diserap usus melalui mekanisme difusif pasif ATAT dan melalui mekanisme transfer aktif dan dependen kemudian bersirkulasi di dalam darah untuk beraktivitas sebagai antioksidan. Nah, ada pula vitamin tambahan yaitu Sin C dan zat besi, di mana Sin C mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat dan penting dalam penyembuhan luka, dan zat besi sangat dibutuhkan oleh ibu nifas. Ibu terkadang kekurangan zat besi, terutama jika mereka mengalami anemia selama kehamilan. Konsumsi makanan kaya zat besi termasuk jeroan, daging merah, dan kerang dapat membantu meningkatkan simpanan zat besi secara alamiah. Nah, baiklah, itu saja yang materi pembelajaran yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.